Alhamdulillah. Sebenarnya dalam Islam itu tidak ada yang namanya asuransi. Di zaman Rasulullah itu tidak dikenal istilah asuransi. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Karena apa? Asuransi itu tidak ada. Kalau ahlan ada. Tidak ada. Subhan ada. Ran tidak ada. Kalau ron ada. Si itu apa? Kalau bahasa Cina ada. Itu berarti 4 atau sial. Terus kalau si fulan itu baru bahasa Arab. Jadi asuransi bukan bahasa Arab. Apa itu asuransi? Menjamin sesuatu yang belum jelas bagi seseorang. Kalau Anda tabrakan, kalau Anda mati, kalau Anda sakit, dirawat di rumah sakit, tidak ada kejelasan. Enggak dibutuhkan itu asuransi. Lembaga asuransi yang ada sekarang itu mengiming-imingi seseorang, untuk bergabung tentang hal yang tidak terjadi. Kalau Anda sakit, nanti dirawat sekian hari gratis. Itu kalau sakit. Kalau nggak sakit, kalau tabrakan, kalau badai, kalau gempa, kalau. Dalam Islam tidak boleh ini pakai kalau. Tidak boleh menjanjikan sesuatu atau menganggap seseorang jika akan terjadi ini dan itu, maka harus bayar sekian ini dan itu. Itu di satu sisi ya. Jadi tidak boleh ada iming-iming seperti itu. Dan hasil survei lapangan yang tidak pakai itu 75% ke atas loh. Ada orang yang sudah bayar 5 tahun tidak pernah masuk rumah sakit. Jadi orang yang menggunakan dan kena iming-iming seperti itu nilainya kecil sekali. Seperti saya contohnya, tidak pernah masuk rumah sakit bayar. Untuk apa? Untuk apa bayar? Masuk rumah sakit bayar. Kalau Anda dirawat di rumah sakit itu baru bayar. Ngarep daplek kan ngene. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Sisi yang lain, asuransi ini jelas masuk dalam satu bab yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mutlak transaksi gharar. Apa itu gharar? Merugikan salah satu pihak atau transaksi yang tidak jelas produknya, waktunya, tempatnya, jenis produknya, harganya. Ini gharar namanya, tidak boleh itu. Kasus gini misalnya, kalau kita tidak menggunakan premi 1 tahun, anggap 100.000. Nanti kalau masuk rumah sakit akan ditanggung 5 juta. Nah, coba masuk akal nggak? Masuk aja 5 juta, mana ada rumah sakit bayar? Nah, kalau dirawat di rumah sakit ada tagihan 5 juta, itu ada. Wong desa. Nah, bagaimana jika Anda nonton di YouTube atau mungkin di media sosial uraian-uraian tentang asuransi seperti tadi? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Bingung? Atau iya-iya aja? Atau langsung menolak? Di era modern seperti ini masih banyak bertebaran pendapat yang tidak setuju dengan asuransi tanpa dalil dan pengetahuan yang benar tentang objek yang sedang ditanggapi sehingga secara cepat merumuskan fakta. Kebanyakan pendapat yang dikemukakan untuk tidak setuju dengan asuransi ya tidak berbedalah dengan ucapan orang awam tentang asuransi. Padahal keilmuannya di bidang bahasa, sastra Arab itu sudah sangat tinggi. Ya maklum, sejauh pengetahuan agama saya yang masih dangkal, seorang ahli sejarah bisa mengomentari persoalan sejarah. Ahli hukum menanggapi hukum. Ahli geologi menanggapi persoalan geologi.
Ahli ekonomi ya menanggapi soal ekonomi. Jadi akan susah dan tidak nyambung jika ahli bahasa mengomentari persoalan ekonomi, apalagi ekonomi makro atau ekonomi pembangunan. Inilah tantangan berat bagi para pendakwah. Bebannya besar sekali, pertanyaannya terlalu kompleks, terlalu banyak, di luar disiplin keilmuannya. Yang kedua, umumnya para juru dakwah media sosial ini mengeluarkan pendapat tentang asuransi itu tanpa mempelajari terlebih dahulu seluk-beluk asuransi secara mendalam. Apa alasan diharamkannya asuransi? Mengapa asuransi diharamkan? Berdasarkan fragmen tadi, alasan ditolaknya asuransi adalah saya simpulkan yang pertama, dalam Islam tidak ada yang namanya asuransi. 2, asuransi tidak dibutuhkan. 3, tidak boleh mengiming-imingi sesuatu yang belumlah terjadi. Yang keempat, asuransi itu gharar, manipulasi, dan penuh dengan kezaliman. Yang kelima, asuransi itu riba, serta merugikan orang lain dan menguntungkan pihak asuransi saja. Jika kita mencari sumber terpercaya di zaman Nabi, tidak ada yang namanya asuransi. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka sebagian orang berpendapat kita tidak perlu menjalaninya. Menurut saya, teknologi setiap zaman tentu berbeda. Zaman dulu tidak ada internet, mesin pembangkit, alat komunikasi canggih, bahkan indeks saham uang pun dulu tidak ada. Sistem barter. Tapi tidak adanya sesuatu belum tentu haram. Apalagi asuransi itu termasuk urusan muamalah. Ada kaidah di dalam fikih muamalah adalah semuanya boleh selama tidak ada larangannya. Sedangkan untuk ibadah semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu ad-dalilu ala tahrimiha. Paradigma ibahah ini merupakan watak fikih muamalah yang bersifat substansif dan esensial. Kedua, asuransi tidak dibutuhkan. Memang benar. Jika Anda sehat dan baik-baik saja, orang sehat tentu tidak butuh obat. Tapi yang sakit dan ingin sembuh tentu butuh obat. Dan mereka wajib berikhtiar untuk mencari obat dengan cara membelinya serta membayar semua ongkos perawatan selama sakit. Jika sakit, kecelakaan, tabrakan, atau meninggal, siapapun pasti butuh uang. Dan asuransi menyediakan uang dalam waktu yang singkat. Sayangnya, asuransi hanya bisa diambil di waktu kita sehat saja. Mengapa hanya bisa diambil saat waktu sehat? Kok tidak waktu sakit? Karena dalam setiap industri ada prinsip yang melekat. Anda tidak bisa mengambil uang tabungan orang lain meski dia istri Anda. Hanya nasabah yang bisa mengambilnya. Anda tidak bisa menjual rumah orang tua yang sudah meninggal tanpa kesepakatan ahli waris lainnya. Menjadi peserta asuransi sejak awal kita sudah sepakat bahwa ada semangat untuk saling tolong-menolong sesama peserta. Dan uang kontribusi yang dititipkan kepada perusahaan asuransi sebahagiannya dialokasikan untuk menolong peserta lainnya yang mengalami musibah. Dan ini jelas tertulis di dalam kontrak perjanjian. Saya tambahi lagi ya, soal asuransi itu tidak dibutuhkan. Salah satu sebab dan mungkin seringkali menjadi sebab utama mengapa masih ada kalangan agamawan yang menolak asuransi. Ya karena mereka menganggap asuransi itu tidak dibutuhkan. Seandainya mereka menyadari bahwa asuransi itu kebutuhan, tentu bukan saja mereka tidak akan mengharamkan, tetapi akan mengupayakan berbagai dalil dan argumentasi untuk membolehkannya. Sebab Tuhan tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang merupakan kebutuhan manusia. Kebutuhan itu wajib dipenuhi. Jika tidak, manusia akan mengalami satu kekurangan dan kesulitan. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak merasakan kebutuhan akan adanya asuransi? Kemungkinan besar karena mereka belum tahu, belum kenal, belum paham, dan belum mempelajari tentang asuransi. Bisa jadi, ya belum pernah jalan-jalan. Nah, bagaimana caranya kita mempertemukan premi 100.000 dengan pembayaran rumah sakit yang 5 juta? Kalau pertemuan itu harusnya antara Anda dengan saya. Bukan uang 100.000 dengan uang 5 juta. Coba Anda jelaskan, mereka ketemunya di warung kopi mana? Ya apa kan milih kanca dapuane kaya ngene. Apa kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca pesok kabeh. Jelas horor ini.
Kalau bayar 100.000, kita dibayar 5 juta dan sebaliknya. Dan kalau kita nggak pakai, hangus. Sudahlah. Maka semua keuntungan diambil oleh asuransi. Orang yang kena janji-janji seperti ini atau diiming-imingi oleh asuransi itu sebenarnya kecil sekali. Makanya perusahaan asuransi itu berlomba-lomba buka karena keuntungannya luar biasa. Mereka bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba mencari keuntungan. Jadi biar banyak untung, maka harus cari orang sehat dan waras seperti Anda, bukan orang sakit-sakitan. Biar yang pakai sedikit, biar fulusnya banyak. Kau ini cari siapa? Sekali cobalah jalan-jalan ke rumah sakit. Di sana banyak sekali orang yang sakit. Kamar-kamar pada penuh. Bahkan ada yang sampai di koridor. Di antara mereka pasti ada pasien yang pakai asuransi dan ada pula yang pakai uang sendiri. Ada pula yang pakai santunan dari dana pemerintah atau BPJS. Masuklah ke bagian orang-orang yang sedang dirawat inap atau pasien yang sakitnya itu berat. Tanyakan kepada si sakit ataupun kepada keluarganya, masalah apa yang paling banyak mereka bicarakan pada hari-hari itu. Perihnya rasa sakit atau besarnya biaya sakit? Jawabannya kemungkinan besar akan berbeda-beda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, antara pasien yang memiliki asuransi kesehatan dan yang tidak. 3. Asuransi dikatakan mengiming-imingi sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini pemahaman yang dangkal dan tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para pakar asuransi itu sendiri. Hakikat asuransi adalah proteksi keuangan dari risiko yang mungkin terjadi. Risikonya memang belum tentu terjadi, tetapi jika terjadi, pasti butuh uang. Dan asuransi menyediakan uang itu. Sebagai nasabah dan agen, tidak pernah terlintas di dalam pikiran saya ikut karena diiming-imingi uang. Supaya saya dapat uang, maka saya harus sakit atau berangkat. Tidak ada orang yang mau mati agar dapat uang. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, olahraga yang teratur, makan nutrisi yang berkualitas, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.